Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini itu adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen dengan mata kuliah ekonomi internasional. Tugasnya itu penjelasan 6 tema setiap kelompok melalui video. Tema yang pertama itu pembahasannya tentang ekspor dan impor termasuk dumping, proteksi dan tarif. Yang kedua adalah kebijakan bilateral. Kemudian tema ketiga itu tentang geopolitik, contohnya itu obor oleh Cina. Kemudian tema yang keempat itu tentang saham-saham internasional yang ada di dunia. Contohnya adalah Nasdaq, IHSG, Dow Jones Amerika, Straits Times Singapura, KLSE Malaysia, HSBC Hong Kong, dan yang terakhir adalah Hang Seng Cina. Kemudian tema yang kelima itu membahas tentang IMF dan World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa dan ASEAN. Kemudian tema yang terakhir atau keenam adalah tentang devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas sumber daya manusianya. Jadi saya akan membahas satu persatu ini. Tema yang pertama yang akan saya bahas adalah ekspor impor termasuk dumping, proteksi dan tarif. Saya akan membahas satu persatu. Yang saya bahas adalah tema pertama mengenai ekspor impor termasuk dumping, proteksi dan tarif. Yang pertama itu ekspor dan impor. Pengertian ekspor sendiri berarti menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor berarti membeli barang dari luar negeri. Pertanyaannya adalah Indonesia lebih banyak mana, mengekspor atau mengimpor barang? Jawabannya Indonesia lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri. Adapun barang yang masih diimpor oleh Indonesia dari luar negeri, yang pertama itu mesin-mesin pesawat yang berjumlah 8,02%. Yang kedua adalah mesin atau peralatan listrik berjumlah 13,6%. Yang ketiga itu besi dan baja 7,00%. Yang keempat plastik dan barang dari plastik sebesar 5,96%. Kemudian yang kelima kendaraan dan bagiannya 40,89%. Kemudian yang keenam itu bahan kimia organik sebesar 3,98%. Yang ketujuh benda-benda dari besi dan baja 2,41%. Yang kedelapan itu serealia sebesar 2,25%. Yang kesembilan perangkat optik 1,88%. Dan yang terakhir itu adalah ampas atau sisa-sisa industri makanan 1,78% besarnya. Jadi itu beberapa barang yang masih diimpor oleh Indonesia. Ini kebanyakan mesin-mesin dengan semacam besi dan baja. Itulah tadi sebagian barang yang diimpor oleh Indonesia dari luar negeri. Kemudian ini adalah bahan pangan, artinya bahan pokok Indonesia yang masih diimpor oleh Indonesia sampai saat ini, yaitu yang pertama adalah beras. Nilai impornya itu sebesar 226,4 juta US dollar. Negara eksportirnya ini atau tempat mengambil barang ini, bahan pangan maksud saya, yaitu negara Vietnam, Thailand, India, Pakistan, Myanmar dan lainnya.
Kemudian bahan pangan yang kedua itu adalah jagung. Nilai impornya sebesar 822,35 juta US dollar. Negara eksportirnya itu adalah India, Brasil, Argentina, Thailand, Paraguay, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kedelai. Nilai impornya sebesar 1 miliar US dollar. Nilai eksportirnya itu Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, Uruguay, dan lainnya. Kemudian tepung terigu juga masih menjadi bahan pangan eksportir dengan nilai impornya 74,9 juta US dollar. Ini dari negara Sri Lanka, India, Turki, Jepang, dan lainnya. Kemudian gula pasir juga nilai impornya sebesar 44,4 juta US dollar dari negara Thailand, kemudian negara tetangga Malaysia, Australia, Korea Selatan, dan lainnya. Kemudian garam yang paling perlu. Garam ini masih diekspor juga. Nilainya itu 85,6 juta US dollar. Negara eksportirnya adalah Australia, India, Jerman, Denmark, dan lainnya. Kemudian mentega dan minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, kelapa sawit, lada, teh, dan masih banyak lagi. Termasuk cabai juga masih diimpor oleh negara kita. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Indonesia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor barang? Jawabannya yang pertama itu karena ketahanan pangan di Indonesia yang masih sangat minim, artinya masih sangat sedikit. Indonesia menjadi negara agraris, masih mengimpor sebagian besar beras. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahan pangan itu saja masih diimpor dari luar karena minimnya ketahanan pangan di negara kita. Kemudian yang kedua itu alasannya mengapa Indonesia masih lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, yaitu negara kita ini, negara Indonesia, tidak memiliki kemampuan produksi yang tinggi, sehingga kita masih mengandalkan impor dari luar negeri. Padahal jika kita memiliki kemampuan, negara kita memiliki kemampuan yang lebih tinggi terhadap produksi, bisa jadi kita tidak mengimpor barang terlalu banyak atau justru tidak mengimpor barang dari luar negeri lagi. Saya kira itu penjelasan mengenai ekspor dan impor dalam luar negeri dan dalam negeri. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang dumping. Dumping sendiri adalah suatu kebijakan untuk menjual suatu komoditas di luar negeri, namun komoditas tersebut dijual tidak sesuai dengan harganya, atau harganya lebih rendah ketimbang harga pasar atau harga sebenarnya. Tujuan dumping ini itu adalah untuk bisa masuk dan menguasai pasar internasional. Jadi tujuannya itu supaya dapat menguasai pasar internasional. Atau cara ini dilakukan oleh para produsen yang ingin mempertahankan produksi produk-produk yang kurang laku di pasar dalam negeri. Misalkan mereka menjual semacam pulpen, tapi dia menjual pulpen itu dengan harga di bawah. Misalkan harganya 3.000, dia menjualnya lebih rendah, harganya misalnya 2,5, supaya produknya itu laku di pasaran. Kemudian praktik dumping ini akan tetap kerap dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Pasalnya, dumping berpotensi merusak pasaran yang lantas menyebabkan produsen komoditi sejenis di negara tujuan ekspor mengalami kerugian. Hematnya, dumping menimbulkan persaingan tidak sehat.
di kalangan produsen suatu komoditi. Kendati demikian, kehadiran dumping tidak bisa dinafikan terkait globalisasi dalam ranah ekonomi. Kemudian ini pembahasan tentang apakah dumping ilegal? Apa yang dimaksud dumping ilegal? Merujuk pada pasal 6 Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan GATT, dumping adalah praktik di dalam dunia ekonomi yang tergolong maksud saya legal dan diperbolehkan. Akan tetapi, dumping dapat dipermasalahkan apabila telah mengakibatkan kondisi-kondisi seperti yang pertama, merugikan produsen komoditi sejenis di negara eksportir. Yang kedua, mengancam keberlangsungan produsen di negara eksportir. Yang ketiga adalah menghambat perkembangan produsen di negara eksportir. Kemudian, dumping dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, konsumen tidak dapat membeli barang tersebut di luar negeri. Artinya hanya satu negara yang menjualnya saja. Kemudian yang kedua, permintaan barang di dalam negeri tidak elastis. Artinya permintaan barangnya tidak menetap. Yang ketiga, adanya kebijakan terkait perdagangan internasional. Saya kira itu penjelasan tentang dumping. Baik, saya akan membahas tentang tema kedua, yaitu kebijakan bilateral. Di dalam kebijakan bilateral ada yang namanya kerjasama bilateral. Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara bersahabat atau negara-negara lain. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam 8 kawasan, yaitu Afrika, Timur Tengah, kemudian Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat dan Eropa Tengah dan Timur. Kemudian daftar negara kerjasama bilateral ini saya sebutkan beberapa saja karena terlalu banyak. Yang pertama adalah Afrika Selatan, kemudian India, Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Jepang, Jerman, Bangladesh, Prancis, Pakistan, kemudian Myanmar, Swiss, Turki, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua.
Baik, saya akan membahas tema yang terakhir tentang devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap sumber daya manusia kita atau di negara kita. Pengertian devisa sendiri sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk pembayaran luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Kemudian TKI adalah sebutan bagi warga negara yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, Timur Tengah dan lain-lain dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, kualitas SDM di negara kita Indonesia berdasarkan data Human Development Index atau HDI untuk pertama kalinya sejak 1990, peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat 0,707%, walau masih di bawah Filipina dan Malaysia. Saya kira itu penjelasannya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai tema setiap kelompok. Ada 6 tema. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih banyak yang belum saya sampaikan. Kemudian penyampaian saya yang kurang bagus. Saya menjelaskan sesuai dengan kemampuan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau masih banyak yang kurang. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin menyampaikan pernyataan dari M. Ishak HM yang berbunyi, kaum opportunities menjadikan pandemik sebagai ladang pragmatis, berlagak humanis, tapi nyatanya membuat negara semakin habis. Akibatnya apa? Para medis banyak yang menangis, masyarakat menjadi pengemis. Sungguh miris negara demokratis. Jika kita apatis, maka mereka akan semakin sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.